Menyayat hati. Dulu dibuang anak, kini nenek itu dikawal Raja Ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutur legenda yang dirahmati Tuhan, pernahkah terbersit di benak kalian tentang seberapa luas hati seorang ibu? Hati yang tak pernah meminta kembali apa yang telah ia beri, meski darah dan nyawa menjadi taruhannya. Namun apa jadinya jika kasih sayang seluas samudra itu dibalas dengan air tuba yang begitu pahit? Apa jadinya jika sosok yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa justru menjadi orang yang paling tega menorehkan luka menganga di masa tuanya? Kisah kita kali ini datang dari pelosok desa di kaki gunung yang sunyi. Kisah tentang Nenek Sumi, wanita tua dengan satu kaki buntung, yang ketulusannya dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Namun siapa sangka, ketika manusia membuangnya, alam justru memeluknya. Ketika anaknya menendangnya, sosok penguasa hutan justru mengangkat derajatnya. Siapkan hati kalian, tarik napas dalam-dalam. Mari kita selami kisah yang akan membuat air mata menetes dan bulu kuduk merinding ini. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang-tulang ringkih Nenek Sumi. Di sebuah rumah tembok yang cukup megah untuk ukuran desa itu, Nenek Sumi tak ubahnya seperti seonggok barang rongsokan yang tak lagi berguna. Tubuhnya yang kurus kering hanya berbalut kebaya lusuh yang warnanya sudah memudar termakan usia. Kaki kanannya sudah tak ada. Hilang 15 tahun yang lalu, terlindas truk tebu saat ia berusaha menyelamatkan anak sematawayangnya, Budi, yang kala itu sedang bermain bola di pinggir jalan raya. Kaki itu adalah saksi bisu, sebuah monumen pengorbanan yang kini justru dianggap aib oleh anak yang diselamatkannya. Ya Allah, Bu, bisa nggak sih sehari saja nggak bikin masalah? Suara lengkingan itu memecah keheningan malam. Rina, menantu Nenek Sumi, berdiri berkacak pinggang dengan mata melotot. Di kakinya, pecahan gelas berserakan. Nenek Sumi gemetar. Tangannya yang keriput mencoba memunguti pecahan kaca itu dengan susah payah sambil menahan keseimbangan tubuhnya yang pincang. Maafkan Ibu, Rin. Ibu haus, tangan Ibu gemetar. Lirih Nenek Sumi. Suaranya hampir tak terdengar, tertelan rasa takut. Haus, haus. Kalau haus itu minta. Jangan sok bisa jalan sendiri kalau kakinya cuma sebelah. Lihat ini, lantai mahal saya jadi baret semua. Bentak Rina tanpa belas kasihan. Ia menendang tangan mertuanya pelan. Bukan untuk menyakiti fisik, tapi cukup untuk meruntuhkan harga diri wanita tua itu. Di sofa empuk tak jauh dari sana, Budi, anak kandung Nenek Sumi, hanya diam. Matanya terpaku pada layar televisi. Seolah keributan itu hanyalah angin lalu. Tak ada pembelaan, tak ada uluran tangan untuk ibunya yang sedang merangkak di lantai. Sahabat, sungguh menyayat hati. Budi yang dulu kecilnya ditimang, disuapi, bahkan dilindungi dari maut hingga ibunya harus cacat seumur hidup, kini telah berubah menjadi patung bernyawa. Harta dan jabatan sebagai mandor pabrik telah mengeraskan hatinya. Bisikan istrinya lebih ia dengar daripada rintihan ibunya. Malam itu, di balik dinding kamar yang tipis, Nenek Sumi mendengar percakapan yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Mas, aku sudah nggak tahan. Suara Rina terdengar mendesis, penuh racun. Rumah ini bau obat, bau orang tua. Teman-teman arisanku jadi malas datang ke sini gara-gara lihat ibumu yang ngesot-ngesot di ruang tamu. Malu, Mas, malu. Hening sejenak, lalu terdengar suara berat Budi. Terus, aku harus gimana, Rin? Panti jompo di kota mahal biayanya. Ya buang saja. Potong Rina cepat. Bawa ke hutan perbatasan. Bilang saja kita mau ajak piknik atau berobat. Tinggalin di sana. Toh dia sudah tua, sakit-sakitan. Paling juga... Rina tak melanjutkan kalimatnya. Tapi maknanya menggantung mengerikan di udara. Nenek Sumi membekap mulutnya sendiri dengan tangan gemetar. Air matanya tumpah ruah membasahi bantal yang apek. Hatinya hancur berkeping-keping, lebih sakit daripada saat kakinya diamputasi belasan tahun lalu. Anak yang ia puja kini sedang merencanakan kematiannya.
Keesokan paginya, sandiwara itu dimulai. Budi tersenyum manis, senyum palsu yang menutupi niat jahatnya. "Bu, ayo siap-siap," kata Rina, "ada dukun tulang sakti di desa seberang gunung. Siapa tahu kaki ibu yang sering nyeri itu bisa sembuh," ucap Budi. Nada bicaranya lembut, namun matanya tak berani menatap wajah keriput ibunya. Nenek Sumi tahu, firasat seorang ibu tidak pernah salah. Ia tahu ini adalah perjalanan terakhirnya. Namun ia tidak melawan. Ia tidak berontak. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membasuh wajahnya, mengenakan kain jarik terbaiknya yang sudah lusuh, dan menyelipkan sebuah foto kecil di balik kutang. Foto Budi saat wisuda SD. Hanya itu harta yang ia bawa. "Iya nak, ibu nurut saja," jawab nenek Sumi pelan. Ada kepasrahan yang total dalam suaranya. Jika memang nyawanya harus berakhir di tangan anaknya sendiri, ia ikhlas. Mungkin itu cara terakhirnya untuk tidak lagi menjadi beban. Mobil pun melaju, meninggalkan hiruk-pikuk desa, melewati jalanan aspal yang mulus, hingga akhirnya roda-roda karet itu mulai menyentuh tanah berbatu. Kanan kiri bukan lagi rumah penduduk, melainkan pepohonan jati yang menjulang tinggi, seolah tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram siapa saja yang lewat. Ini adalah hutan larangan. Warga desa menyebutnya alas roban, tempat di mana matahari segan menembus lebatnya dedaunan, dan hewan-hewan buas masih menjadi raja. 1 jam berlalu dalam keheningan yang mencekam. Budi berkeringat dingin, mencengkeram setir dengan kuat. Rina duduk di depan, sibuk dengan ponselnya. Tak sedikit pun menoleh ke belakang di mana nenek Sumi duduk sambil membeluk lutut satu-satunya. "Mas, sudah cukup jauh. Di sini saja," kata Rina tiba-tiba, memecah kebisuan. Mobil berhenti mendadak di sebuah jalan setapak buntu yang dikelilingi semak belukar setinggi manusia. Suara serangga hutan terdengar nyaring, bersaut-sautan dengan suara burung gagak di kejauhan. "Turun, Bu. Kita harus jalan sedikit ke rumah dukunnya," kata Budi. Suaranya bergetar. Nenek Sumi menurut. Ia turun dengan susah payah, tongkat kayunya menancap di tanah yang lembab dan berlumut. Namun, baru saja tubuh rentanya menapak tanah, Budi langsung berbalik badan, berlari cepat masuk kembali ke dalam mobil. "Mas, cepat mas!" teriak Rina dari dalam mobil. "Budi? Nak?" Nenek Sumi bingung. Ia mencoba melangkah maju, tapi kakinya yang buntung membuatnya lambat. "Budi!" Teriakan itu menyayat angkasa. Nenek Sumi jatuh tersungkur di tanah basah saat mencoba mengejar mobil anaknya. Debu dan asap knalpot menyembur ke wajahnya, menjadi salam perpisahan terlahir dari darah dagingnya. Mobil itu menjauh, semakin kecil, lalu hilang di tikungan jalan hutan, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Nenek Sumi ditinggalkan. Sendirian. Di tengah hutan rimba yang terkenal angker, tanpa bekal, tanpa kaki yang utuh, dan tanpa harapan. Sahabat, bayangkan rasanya. Di usia senja, di mana ia seharusnya menimang cucu dan menikmati teh hangat, Nenek Sumi harus meringkuk di bawah pohon besar, menahan lapar dan dingin yang menusuk. Hatinya hancur lebur. Ia tidak menangisi nasibnya yang akan dimangsa binatang buas. Ia menangisi nasib anaknya. "Ya Allah, jangan kau hukum anakku. Ampuni dia. Dia hilaf." Doa itu keluar dari bibir pucatnya yang gemetar. Bahkan di saat seperti ini, doa seorang ibu tetaplah untuk keselamatan anaknya. Sungguh, hati yang terbuat dari emas murni. Malam mulai turun. Kegelapan menyelimuti alas roban. Suara-suara aneh mulai terdengar. Auman serigala, desis ular, dan gemerisik dedaunan yang diinjak sesuatu yang besar. Nenek Sumi menyeret tubuhnya ke sebuah rongga di bawah akar pohon beringin raksasa untuk berlindung. Perutnya mulai perih melilit,
Terakhir ia makan adalah sisa nasi kemarin sore. Namun, ia tidak sadar. Di atas pohon beringin tempat ia bernaung, sepasang mata berwarna kuning menyala sedang mengawasinya. Bukan mata manusia, bukan pula mata hewan biasa. Itu adalah tatapan makhluk yang sudah ratusan tahun menjaga hutan ini. Takdir Nenek Sumi baru saja dimulai. Sang pencipta skenario kehidupan telah menyiapkan kejutan yang tak pernah diduga oleh logika manusia. Di titik terendah hidupnya, sebuah pertemuan gaib akan segera terjadi. Malam pertama di Alas Roban adalah malam terpanjang dalam hidup Nenek Sumi. Angin hutan yang lembab menusuk hingga ke sumsum tulangnya yang tua. Tidak ada selimut, tidak ada dinding pelindung. Hanya akar pohon beringin tua yang dingin menjadi sandaran punggungnya yang nyeri. Setiap kali terdengar suara ranting patah, krek! Jantung Nenek Sumi berdegup kencang. Ia takut. Tentu saja ia takut. Ia hanyalah wanita tua dengan satu kaki yang bahkan untuk berdiri tegak pun susah, apalagi harus melawan ganasnya hewan buas. Namun rasa takut itu perlahan tertutup oleh rasa perih di hatinya. Bayangan wajah Budi, anak yang ia susui dengan air matanya, terus menari-nari di pelupuk mata. "Nak, apa kamu tidur nyenyak di kasur empukmu?" bisik Nenek Sumi pada kedelapan. Suaranya serak, parau karena menahan tangis seharian. "Ibu tidak marah, Nak. Ibu cuma rindu." Sahabat tutur legenda, keajaiban pertama terjadi. Nenek Sumi terbangun. Ia masih bernafas. Tuhan belum mengizinkan nyawanya diambil malam itu. Namun ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Perutnya melilit hebat. Rasa lapar yang menggigit bercampur dengan rasa haus yang mencekik leher. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Nenek Sumi mulai menyeret tubuhnya. Ia harus mencari air. Ia ingat, semalam sayup-sayup terdengar suara gemericik air tak jauh dari tempatnya bernaung. Srek, srek. Suara tubuh rentanya yang bergesekan dengan tanah basah terdengar memilukan. Lutut kirinya lecet, tangannya kotor penuh lumpur. Tapi semangat hidupnya belum padam. Ia tidak ingin mati konyol sebagai bangkai yang tidak dikenal. Akhirnya ia menemukan sebuah sungai kecil. Airnya jernih, mengalir di sela-sela bebatuan berlumut. Nenek Sumi meminum air itu seolah itu adalah air kehidupan. Kesegarannya sedikit membasuh dahaga, meski tak bisa mengusir rasa lapar. Saat ia hendak membasuh wajahnya, matanya menangkap sesuatu yang aneh di seberang sungai. Tepat di bawah akar pohon trembesi yang menjuntai ke air. Ada pergerakan. Lemah, terbata-bata. Nenek Sumi menyipitkan matanya yang sudah rabun. Itu bukan tikus, bukan pula biawak. Itu adalah seekor ular. Tapi warnanya sungguh tidak lazim. Ular itu kecil, panjangnya tak lebih dari 1 jengkal tangan orang dewasa. Namun, yang membuatnya ganjil adalah sisiknya yang hitam pekat namun memantulkan kilau kebiruan saat tertimpa sinar matahari. Dan ular itu sedang sekarat. Tubuh mungil itu terjepit di antara 2 batu besar. Mungkin terbawa arus sungai semalam. Di bagian tengah badannya terdapat luka sobek yang cukup dalam. Dikerumuni semut rangrang yang ganas. Ular itu menggeliat lemah. Mencoba membebaskan diri, namun tenaganya sudah habis. Melihat itu kebanyakan orang pasti akan lari atau justru mengambil batu untuk membunuhnya.
Bukankah ular adalah simbol bahaya? Simbol kematian? Tapi tidak dengan Nenek Sumi. Hati Nenek Sumi bergetar. Ia melihat pantulan dirinya pada ular tak berdaya itu. Sama-sama terluka, sama-sama terjepit oleh nasib, dan sama-sama sendirian di tengah kejamnya dunia. Kasihan kamu, gumam Nenek Sumi. Rasa takutnya hilang digantikan oleh naluri keibuan yang tak pernah mati. Tanpa berpikir panjang, Nenek Sumi menyeret tubuhnya menyeberangi sungai dangkal itu. Kakinya terpeleset bebatuan licin, membuatnya jatuh bangun. Basah kuyup, tapi ia terus maju. Sesampainya di seberang, ia mengusir semut-semut yang mengerubungi loka ular itu dengan tangannya. "Hush, hush, pergi kalian," usirnya lembut. Ular itu mendesis pelan. Lemah sekali. Kepalanya terangkat sedikit, menatap Nenek Sumi. Matanya, Masya Allah, matanya tidak seperti mata ular biasa yang tajam dan jahat. Mata ular itu bulat, berwarna emas terang, dan memancarkan tatapan yang seolah mengerti. "Tenang ya, Cuk, Nenek gak akan nyakitin kamu," ucap Nenek Sumi lembut. Ia memanggil ular itu Cuk, sebutan sayang untuk cucu. Mungkin karena ia begitu merindukan kehadiran seorang cucu yang tak pernah ia miliki dari Budi. Dengan telaten, Nenek Sumi membersihkan luka di tubuh ular itu dengan air sungai. Perih pasti rasanya. Tubuh ular itu sempat menegang, tapi anehnya ia tidak mematuk. Ia pasrah di tangan keriput wanita tua itu. Nenek Sumi lalu merogek ujung kain jariknya, satu-satunya pakaian yang ia miliki. Ia melilitkan kain itu ke tubuh sang ular, membalut lukanya agar tidak kotor. "Nah, sudah. Kamu lapar ya?" Nenek Sumi merogoh saku kebayanya. Masih ada sisa sedikit remukan biskuit yang sempat ia kantongi sebelum diusir dari rumah. Itu jatah makan terakhirnya. Tanpa ragu, ia meremukkan biskuit itu, mencampurnya dengan sedikit air di telapak tangan, lalu menyodorkannya ke mulut ular kecil itu. Sahabat, saksikanlah. Di tengah hutan yang buas, terjadi sebuah pemandangan yang menggetarkan langit. Seorang nenek buangan yang dirinya sendiri kelaparan, justru memberikan sisa makanan terakhirnya kepada seekor hewan melata. Ini adalah hukum alam yang sering dilupakan manusia modern, bahwa kasih sayang tidak mengenal spesies, bahwa kebaikan hati adalah bahasa universal yang dimengerti oleh seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Setelah meminum air itu, ular kecil tersebut tampak lebih segar. Ia melingkarkan tubuhnya di pergelangan tangan Nenek Sumi, mencari kehangatan. Nenek Sumi tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia sunggingkan setelah berbulan-bulan hidup dalam penderitaan. "Mulai sekarang, namamu si Hitam ya. Kamu temani nenek, biar nenek gak sendirian lagi," bisiknya. Namun, Nenek Sumi tidak menyadari satu hal. Saat ia mengelus kepala ular itu, ada 2 benjolan kecil yang keras di antara matanya. Itu bukan benjolan biasa. Itu adalah tanda. Tanda dari garis keturunan kuno yang sudah lama menghilang dari tanah Jawa. Tanpa sadar, Nenek Sumi baru saja menyelamatkan nyawa dari makhluk yang kelak akan mengguncang tatanan alam hutan ini. Makhluk yang dicari-cari oleh para pemburu mistis selama ratusan tahun. Hari berganti hari, Nenek Sumi dan si Hitam menjadi tak terpisahkan. Mereka berbagi segalanya. Nenek Sumi makan buah-buahan hutan, si Hitam pun makan buah. Nenek Sumi tidur di dalam rongga pohon, si Hitam melingkar di lehernya, menjaganya dari gigitan nyamuk dan hewan berbisa lainnya. Tapi keanehan mulai terjadi. Pertumbuhan si Hitam tidak wajar. Hanya dalam waktu 1 bulan,
Tubuh si hitam membesar dengan kecepatan yang mengerikan. Ia bukan lagi ular kecil yang bisa disembunyikan di balik lengan baju. Kini badannya sudah sebesar paha manusia. Benjolan di kepalanya pun mulai menonjol, membentuk 2 tanduk kecil berwarna gading. Dan bukan hanya fisik yang berubah, perilakunya pun makin ajaib. Pernah suatu sore, Nenek Sumi menangis karena kakinya yang buntung terasa nyeri luar biasa akibat udara dingin. Ia merintih kesakitan, tak bisa tidur. Si hitam yang melihat itu mendekat. Ia menjulurkan lidahnya, menjilat perlahan bagian kaki Nenek Sumi yang diamputasi. Ajaib, seketika itu juga rasa nyeri yang menyiksa selama bertahun-tahun hilang tak berbekas. Hangat menjalar ke seluruh tubuh Nenek Sumi. Kamu apakan kaki nenek hitam? Tanya Nenek Sumi takjub. Si hitam hanya menatap dengan mata emasnya yang semakin bersinar, seolah berkata, "Aku akan menyembuhkanmu, karena kau telah menyelamatkanku." Namun hutan tetaplah hutan, bahaya selalu mengintai. Suatu siang, saat Nenek Sumi sedang mengumpulkan ranting kering, seekor babi hutan jantan dengan taring panjang muncul dari balik semak belukar. Napasnya memburu, matanya merah menatap Nenek Sumi sebagai ancaman. Nenek Sumi terdiam kaku. Ia tak bisa lari, tongkat kayunya terjatuh. "Mati aku," batinnya pasrah. Babi hutan itu mengambil ancang-ancang, lalu berlari kencang siap menyeruduk tubuh renta itu hingga hancur. Tepat saat moncong babi itu tinggal 1 meter dari tubuh Nenek Sumi, terdengar suara desisan yang bukan seperti desisan ular, tapi lebih mirip suara auman naga. Syah! Dari balik punggung Nenek Sumi, melesat bayangan hitam yang sangat cepat. Si hitam berdiri tegak. Ia bukan lagi ular kecil yang lemah. Ia menghadang babi hutan itu, mengembangkan lehernya lebar-lebar. Dan untuk pertama kalinya, Nenek Sumi melihat ada aura cahaya kemerahan yang keluar dari sisik-sisik si hitam. Babi hutan yang tadinya ganas mendadak mengerem langkahnya. Hewan itu gemetar hebat, seolah melihat Raja Rimba yang sesungguhnya. Tanpa suara, babi hutan itu berbalik arah dan lari terbirit-birit ketakutan. Nenek Sumi terduduk lemas. Ia menatap punggung ular peliharaannya itu dengan tatapan tak percaya. "Siapa kamu sebenarnya, hitam?" Nenek Sumi tak sadar, ia tidak sedang memelihara ular biasa. Ia sedang membesarkan sang penjaga gerbang gaib, calon ratu ular yang kelak akan membawa petaka bagi mereka yang telah mendoliminya. Dan nun jauh di sana, di desa tempat Budi tinggal, karma buruk mulai mengetuk pintu. Bisnis Budi mulai goyah, dan Rina mulai dihantui mimpi buruk tentang ular hitam yang membelit lehernya setiap malam. Apa yang akan terjadi selanjutnya ketika si hitam tumbuh menjadi ukuran raksasa, dan bagaimana reaksi warga desa saat melihat nenek yang mereka kira sudah mati kembali muncul dengan dikawal makhluk mitologi. Waktu bergulir tanpa terasa. 5 kali musim hujan telah membasahi bumi, dan 5 kali musim kemarau telah memanggang tanah. Di dunia luar, mungkin orang-orang sudah lupa akan nama Nenek Sumi. Mereka mengira tulang belulangnya sudah menyatu dengan tanah, hancur dimakan rayap. Budi dan Rina bahkan sudah berhenti berpura-pura sedih. Mereka hidup nyaman dengan dosa yang tertanam rapat di dasar hati. Namun, mereka salah besar. Di jantung hutan alas roban, di sebuah lembah tersembunyi yang tak pernah dijamah peta manusia, kehidupan justru sedang mekar dengan cara yang tak masuk akal. Lihatlah, ini bukan gubuk reot, ini adalah istana alam. Nenek Sumi masih hidup, bahkan ia terlihat lebih sehat daripada saat ia diusir 5 tahun lalu. Rambutnya memutih sempurna bak kapas, namun sorot matanya tajam dan tenang. Ia tak lagi kelaparan. Hutan menyediakan segalanya. Pisang, ubi, madu, semua tersedia melimpah di sekeliling gubuknya. Tapi, perhatikan baik-baik apa yang menjadi sandaran punggung Nenek Sumi. Itu bukan batang pohon.
Masya Allah, si hitam bukan lagi ular. Ia telah bermetamorfosis menjadi sosok penguasa rimba yang sesungguhnya. Tubuhnya kini sebesar pohon kelapa tua. Panjangnya puluhan meter melingkari gubuk nenek Sumi layaknya benteng hidup. Tanduk di kepalanya kini tumbuh kokoh, berwarna kuning keemasan, melengkung indah seperti mahkota raja. Ia bukan lagi ular sanca atau kobra. Dalam legenda tanah Jawa, sosok seperti ini disebut sebagai naga bumi atau ular baru kelinting. Si hitam sedang tertidur pulas. Napasnya yang berat menghembuskan uap hangat yang menjaga nenek Sumi dari dinginnya pagi. Namun kedamaian itu terusik. Ketamakan manusia memang tak ada batasnya. Pagi itu, 3 orang pemburu liar, Jarwo, Tejo, dan Yanto, tersesat masuk ke wilayah terlarang ini. Mereka adalah preman kampung yang biasa menjarah kayu jati dan menembaki burung langka untuk dijual di pasar gelap. "Wah, Edan, lihat itu Jo!" seru Jarwo. Matanya terbelalak melihat kebun buah-buahan yang rimbun di tengah hutan belantara. "Rejeki nomplok, ada gubuk juga. Pasti ada orang yang nyimpan harta karun di sini," timpal Tejo sambil menghisap rokoknya rakus. Mereka mendekat dengan langkah angkuh. Gergaji mesin di tangan Yanto menderu pelan, menciptakan polusi suara yang menyakitkan telinga hutan. Nenek Sumi menghela napas panjang. Ia tahu tamu tak diundang ini membawa niat buruk. "Mau apa kalian di sini, Nak?" tanya Nenek Sumi. Suaranya lembut namun berwibawa, memecah kebisingan para pemburu itu. Jarwo tertawa meremehkan. "Wah, ternyata ada nenek lampir di sini. Kirain hantu, ternyata cuma orang gila yang nyasar." Mereka bertiga tertawa berbahak-bahak, merasa superior di hadapan wanita tua berkaki satu. "Heh, Mah, minggir. Kami mau ambil kayu di belakang gubuk itu. Kayu gaharu itu mahal. Kalau nggak mau minggir, nanti kaki mbah yang satu lagi kami bikin buntung juga," ancam Yanto sambil mengencungkan goloknya. Sungguh biadab. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka ancam. Mereka tidak melihat batang pohon hitam di belakang nenek Sumi karena tertutup rimbunnya dedaunan atap gubuk. "Pulanglah, Nak. Hutan ini bukan milik kalian. Jangan ganggu tempat ini kalau kalian masih ingin melihat matahari besok," peringat nenek Sumi. Mendengar itu, emosi Jarwo meledak. Merasa diremehkan. "Heh, banyak bacot lu, tua bangka." Jarwo maju, tangannya terayun hendak menampar pipi nenek Sumi. Namun tangan itu tidak pernah sampai. Bumi bergetar, bukan gempa, tapi getaran dari amarah yang bangkit. Tiba-tiba, dari balik atap gubuk, sebuah kepala raksasa terangkat naik. Tinggi, semakin tinggi, hingga menjulang 3 meter di atas kepala para pemburu itu. Bayangan gelap menutupi sinar matahari yang menyinari wajah pucat Jarwo. Mata emas itu terbuka. Pupilnya vertikal, menatap tajam langsung ke jiwa para pemburu yang kerdil itu. Lidahnya menjulur keluar, bercabang 2, mengeluarkan suara desis yang memekakkan telinga. Ular, naga? Gagap Jarwo. Kakinya lemas seperti jeli. Ia ingin lari, tapi lututnya menolak bekerja sama. Si hitam, sang raja ular, tidak langsung menyerang. Ia hanya merendahkan kepalanya perlahan, mendekatkan wajah mengerikannya tepat di depan wajah Jarwo. Hembusan nafas ular itu berbau amis darah dan belerang, membuat Jarwo muntah karena ketakutan. Si hitam membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan taring setajam pedang dan kerongkongan gelap yang siap menelan manusia bulat-bulat. "Jangan!" teriak Tejo histeris. "Cukup, hitam. Jangan dimakan, nanti perutmu sakit makan sampah," ucap nenek Sumi tenang. Mendengar perintah itu, si hitam menutup mulutnya,
tapi tatapannya tetap mengunci ketiga manusia itu. Ekornya yang besar bergerak cepat. Wak! Menghantam tanah di samping kaki Yanto hingga tanah itu retak berlubang. Itu adalah peringatan terakhir. Pergi! Dan jangan pernah kembali! Perintah Nenek Sumi. Tanpa dikomando 2 kali, ketiga preman kampung itu lari bertebirit-birit. Mereka jatuh bangun, menabrak pohon, terperosok semak duri. Bahkan Yanto meninggalkan gergaji mesin mahalnya begitu saja. Mereka lari seolah dikejar malaikat maut. Mereka selamat, tapi kewarasan mereka mungkin tidak. Nenek Sumi kembali mengelus sisik sahabat gaibnya itu. Terima kasih, Cu. Kamu memang penjaga aku. Kejadian ini mungkin berakhir damai di hutan, tapi di desa ini adalah awal dari badai. Jarwo dan teman-temannya berlari sampai ke perbatasan desa dengan wajah pucat pasih dan baju robek-robek. Mereka berteriak-teriak seperti orang gila di warung kopi tempat warga berkumpul. "Tolong, ada naga, ada nenek sihir!" teriak Jarwo histeris. Warga desa berkerumun. "Ngawur kamu, Wok. Mana ada naga zaman sekarang? Kebanyakan minum ciu kamu." Cemooh Pak RT. "Sumpah Pak RT, di hutan larangan ada nenek tua kakinya buntung satu. Dia memelihara ular sebesar pohon kelapa, matanya emas, ada tanduknya," jelas Tejo dengan napas memburu. Mendengar kata nenek tua kaki buntung satu, suasana warung kopi mendadak hening. Hening yang mencekam. Semua mata tertuju pada satu orang yang kebetulan sedang minum kopi di pojok warung. Budi. Jantung Budi berhenti berdetak sesaat. Kaki buntung. Hutan larangan. Ingatannya melayang ke 5 tahun lalu. Ke momen saat ia mendorong ibunya turun dari mobil dan meninggalkannya begitu saja. Mustahil. Ibu pasti sudah mati. Itu pasti hantu. Tapi keringat dingin yang mengucur di pelipisnya mengatakan hal lain. Ketakutan purba mulai merayap di punggungnya. Jika ibunya masih hidup, dan jika ibunya memiliki pelindung raksasa seperti yang diceritakan Jarwo, maka hidup Budi dalam bahaya besar. Kabar burung itu menyebar lebih cepat dari api yang membakar jerami. Nenek penjaga naga, ratu hutan larangan. Dan malam itu juga, Rina, istri Budi yang serakah, mendengar cerita itu dengan mata berbinar licik. Bukan rasa takut yang ia rasakan, melainkan keserakahan baru. "Mas," bisik Rina di kamar tidur. "Kalau ibumu bisa memelihara naga, berarti dia punya pesugihan. Dia pasti kaya raya sekarang di hutan sana. Kita harus temui dia, Mas." Sahabat tutur legenda, kejahatan Rina ternyata belum usai. Bukannya bertobat, dia justru melihat peluang untuk merampok mertuanya sendiri. Apa yang akan terjadi ketika Budi dan Rina nekat masuk ke hutan untuk menemui Nenek Sumi? Apakah si hitam akan membiarkan mereka lolos seperti para pemburu tadi? Atau kali ini, darah harus dibayar dengan darah? Sahabat tutur legenda, benarlah kata pepatah, kualat itu tidak menunggu mati. 5 tahun berlalu, karma mulai menggerogoti kehidupan Budi dan Rina. Pabrik tempat Budi bekerja bangkrut karena korupsi, dan gaya hidup Rina yang hedonis telah menguras habis tabungan mereka. Utang menumpuk. Penagih utang datang silih berganti menggedor pagar rumah mereka yang kini terancam disita bank. Di tengah kepanikan itu, cerita Jarwo tentang nenek penjaga naga di hutan larangan bukan terdengar sebagai peringatan bahaya bagi Rina, melainkan terdengar seperti lonceng emas. "Kamu dengarkan kata orang-orang, Mas, ibumu punya penjaga naga emas. Itu pasti pesugihan, Mas. Pesugihan blorong atau sejenisnya." Corocos Rina berapi-api. "Kalau dia kaya raya di sana, berarti harta itu hak kita juga. Kamu kan anak satu-satunya. Kita bisa bayar utang bank, kita bisa beli mobil baru lagi."
Budi menatap istrinya dengan tatapan nanar. "Rin, kita sudah buang ibu. Mana mungkin ibu mau kasih kita uang? Lagi pula, aku takut ular itu." "Halah, pengecut," bentak Rina. "Ular itu cuma peliharaan. Kalau kita datang bawa makanan enak, bawa baju bagus, terus kita minta maaf sedikit, pasti luluh hati orang tua itu. Orang tua kan gampang dibodohi perasaannya." Sungguh logika iblis yang merasuki kepala Rina. Ia tidak melihat ibunya sebagai manusia, melainkan sebagai mesin ATM berjalan. Akhirnya, keserakahan mengalahkan ketakutan. Siang itu, Budi dan Rina nekat masuk ke alas roban. Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan para pemburu kemarin. Namun, hutan sepertinya tahu siapa yang datang. Jika dulu Nenek Sumi disambut dengan mata air jernih, Budi dan Rina justru disambut dengan semak berduri tajam. Nyamuk hutan mengerubungi mereka, dan jalan tanah yang mereka pijak terasa licin menjebak. "Sialan, hutan macam apa ini?" umpat Rina sambil menepis ranting yang menggores pipinya. "Awas saja kalau si tua itu nggak punya emas, ku bakar gubuknya." Budi hanya diam, jantungnya berdegup kencang. Semakin dalam mereka masuk, semakin ia merasakan hawa dingin yang aneh. Seolah ada 1000-an mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Setelah berjam-jam tersesat, akhirnya mereka sampai. Mata Rina terbelalak, bukan karena keindahan alamnya, tapi karena apa yang ia lihat di sekitar gubuk. Di depan gubuk, terhampar tumpukan buah-buahan hutan yang ranum, durian, manggis, dan petai hutan yang besar-besar. Bagi Rina, itu semua adalah uang. "Mas, lihat, kebunnya subur banget. Kalau ini dijual harganya jutaan." Seru Rina, ia berlari kecil mendekati gubuk melupakan rasa lelahnya. Ibu Sumi, kami datang!" teriak Rina dengan nada suara yang dibuat-buat manis, sangat palsu. Keluarlah sang pemilik rumah, Nenek Sumi. Ia tidak terkejut, batinnya yang sudah terasah puasa dan tirakat sudah merasakan kedatangan mereka sejak 1 jam lalu. Ia menatap anak dan menantunya itu. Tidak ada dendam di matanya, tapi juga tidak ada lagi kerinduan yang menggebu-gebu. Hatinya sudah pasrah. "Ibu," Budi berseru pelan. Lututnya lemas melihat ibunya masih hidup. Rasa bersalah menghantam dadanya seperti palu godam. "Ibu, maafkan Budi." Budi hendak bersimpuh, tapi Rina buru-buru menarik kerah baju suaminya agar tetap berdiri. Bu Sumi, wah sehat ya ternyata di sini. Enak ya hidup di sini, sementara kami di desa dikejar-kejar utang. Ibu egois banget sih, punya rejeki nggak dibagi sama anak." Nenek Sumi menghela napas. "Mau apa kalian ke sini? Bukankah 5 tahun lalu kalian bilang aku sudah mati?" Kata-kata itu menusuk tajam meskipun diucapkan dengan nada rendah. "Halah, nggak usah drama deh Bu." Rina mulai tidak sabar. Topeng manisnya lepas. "Kami tahu ibu punya peliharaan siluman kan? Mana pesugihannya? Kami butuh uang. Budi ini anak ibu, darah daging ibu. Masa ibu tega lihat anaknya masuk penjara karena utang?" Sahabat, perhatikan betapa manipulatifnya kata-kata Rina. Ia menggunakan anak sebagai senjata untuk memeras, padahal dialah yang membuang ibu saat dianggap beban. Nenek Sumi menggeleng pelan. "Tidak ada harta di sini, Nak Rina. Yang ada hanyalah ketenangan. Pulanglah, perbaiki ibadah kalian, insya Allah utang kalian lunas." "Bohong, dasar orang tua pelit!" Rina berteriak histeris. Ia maju menerobos halaman gubuk. Pasti emasnya disembunyikan di dalam gubuk. "Minggir!" Rina mendorong tubuh Nenek Sumi dengan kasar. Bruk! Nenek Sumi yang bertumpu pada satu kaki dan tongkat kehilangan keseimbangan. Ia jatuh tersungkur di tanah berumput. Tongkatnya terlempar. "Ibu!" Budi berteriak tapi ia terlalu pengecut untuk bergerak melawan istrinya. Rina tidak peduli. Ia melangkah angkuh hendak mendobrak pintu gubuk. "Biar aku geledah sendiri." Namun, langkah Rina terhenti. Alam tidak tidur, dan penjaga Nenek Sumi tidak pernah tidur saat tuannya disakiti. Tiba-tiba, atap gubuk bergetar hebat. Dari balik rimbunnya pohon di belakang gubuk, sebuah bayangan hitam meluncur turun dengan kecepatan kilat. Boom!
Tanah bergetar saat tubuh raksasa itu mendarat tepat di depan pintu gubuk, menghalangi jalan Rina. Wajah Rina yang tadi merah karena amarah, kini pucat pasi seputih kertas. Matanya melotot, mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang keluar. Si hitam marah, sangat marah. Sisik-sisik di lehernya berdiri, mengeluarkan bunyi kemeratak seperti logam beradu. Matanya yang berwarna emas menyala terang. Pupilnya mengecil fokus pada satu target. Wanita yang baru saja mendorong ibunya. Si hitam membuka mulutnya, bukan untuk menggigit, tapi untuk mengeluarkan uap panas yang berbau belerang tepat ke wajah Rina. Fuh! Rina terbatuk-batuk, matanya perih, kakinya gemetar hebat hingga akhirnya ia jatuh terduduk di tanah, mengompol untuk kedua kalinya dalam hidupnya setelah masa bayi. Bu, tolong Rin, Bu. Jangan biar ular itu memakannya. Tangis Budi pecah. Ketakutannya pada ular kalah oleh rasa takut kehilangan istrinya. Betapapun jahatnya dia. Nenek Sumi, meski baru saja didorong, tetaplah seorang ibu. Ia menatap ular raksasanya. Hitam. Tahan. Ular raksasa itu menoleh ke Nenek Sumi. Tatapannya seolah bertanya, "Kenapa? Wanita ini pantas mati." Nenek Sumi berdiri dibantu Budi. Ia berjalan tertatih mendekati Rina yang sudah meringkuk ketakutan di bawah bayang-bayang kepala naga. Kalian lihat, suara Nenek Sumi bergetar, tapi tegas. Hewan melata yang kalian anggap jijik ini punya hati lebih mulia daripada kalian manusia. Ia tahu cara membalas budi. Sedangkan kalian? Nenek Sumi menunjuk dada Budi dengan tongkatnya. Kamu, Budi, 5 tahun lalu kamu buang ibumu seperti sampah di sini. Sekarang, kamu datang lagi mau ambil sampah lagi. Air mata penyesalan akhirnya tumpah. Tapi apakah air mata itu tulus? Atau hanya karena takut dimakan naga? Suasana tegang belum berakhir. Si hitam masih belum menurunkan lehernya. Ia masih menatap Rina dengan nafsu membunuh. Rina yang ketakutan, tiba-tiba melihat sesuatu yang berkilau di dekat ekor si hitam yang melingkar di tanah. Sebuah batu permata? Atau sisik emas yang rontok? Dasar manusia berhati batu. Di ujung nyawa pun, mata Rina masih sempat melirik kilauan harta. Apa yang akan dilakukan Rina selanjutnya? Apakah ia akan bertobat? Atau justru melakukan tindakan nekat yang akan memicu amarah naga ini meledak sepenuhnya? Dan apakah Nenek Sumi akan membiarkan mereka pulang dengan selamat? Ataukah hutan ini akan menjadi kuburan bagi anak durhaka? Sahabat tutur legenda, ada pepatah kuno mengatakan, keserakahan adalah lubang tanpa dasar yang akan menelan pemiliknya sendiri. Di saat nyawa berada di ujung tanduk, di saat lehernya hanya berjarak 1 jengkal dari rahang naga, Rina masih sempat-sempatnya memikirkan harta. Matanya terpaku pada benda berkilau di dekat ekor si hitam. Itu adalah mustika sisik naga. Konon, 1 keping sisik naga bisa membuat seseorang kaya 7 turunan. Otak licik Rina berputar cepat. Kalau aku bisa ambil itu diam-diam, utang lunas, hidup mewah lagi. Sementara itu, Budi masih bersimpuh menciumi kaki ibunya yang berdebu. Sudahlah nak, ucap Nenek Sumi lirih mengelus rambut anaknya yang sudah mulai memutih. Ibu sudah maafkan. Ibu tidak butuh uang kalian. Ibu juga tidak butuh kalian merawat ibu. Ibu sudah tenang di sini. Nenek Sumi, dengan hati seluas samudra, mengambil keranjang anyaman bambu dari beranda gubuknya. Ia mengisinya dengan buah-buahan hutan, pisang mas, durian, dan beberapa umbi-umbian. Bawalah ini nak, ini rejeki dari hutan. Makanlah untuk keluargamu, dan ingat pesan ibu satu ini. Nenek Sumi menatap tajam ke arah Rina yang sudah berdiri sambil membersihkan roknya yang kotor. Jangan pernah mengambil apapun dari alas roban ini selain yang ibu berikan. Hutan ini punya aturan. 1 ranting pun kalian curi, hutan akan menagihnya kembali dengan harga yang mahal. Budi mengangguk cepat. Iya Bu, Budi janji. Budi nggak akan minta apa-apa lagi. Tapi Rina, ia hanya mengangguk palsu. Di dalam hatinya ia mencibir.
Halah, mitos orang tua, emang hutan bisa nagih utang. Yang penting duit. Saatnya perpisahan. Budi memikul keranjang buah pemberian ibunya. Hatinya sedikit lega karena ibunya ternyata masih menyayanginya. Ayo Rin, kita pulang. Keburu malam. Ajak Budi. Mereka mulai berjalan menjauhi gubuk. Nenek Sumi melambaikan tangan, lalu berbalik badan hendak masuk ke dalam gubuk untuk istirahat. Si hitam pun memejamkan matanya, seolah kembali tidur. Inilah kesempatan itu. Mas, tunggu! Sepatuku lepas talinya! Seru Rina tiba-tiba. Budi yang berjalan di depan, berhenti sejenak tanpa menoleh. Ya, cepat Rin. Rina berjongkok, pura-pura membetulkan tali sepatu. Padahal, posisinya tepat berada di samping lingkaran ekor si hitam. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Keringat dingin mengucur deras. Tangan Rina gemetar, terulur pelan ke arah rumput menuju sisik emas yang berkilau itu. Detik itu terasa seperti 1 abad. Jari-jari Rina menyentuh permukaan sisik itu. Dingin, tidak, panas. Sisik itu terasa hangat, berdenyut seperti jantung yang hidup. Dengan gerakan kilat, Rina menyabar sisik itu dan langsung memasukkannya ke dalam tas kulit mahalnya. Sret! Berhasil. Rina menahan nafas. Ia melirik ke arah kepala naga. Si hitam tidak bergerak. Matanya masih terpejam. Rina tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang sombong. Dasar ular bodoh, katanya sakti. Barangnya dicuri kok nggak sadar. Batinnya bersorak. Hayo mas, sudah beres. Teriak Rina sambil berlari kecil menyusul suaminya. Langkahnya terasa ringan. Di dalam tasnya ada tiket menuju kekayaan tanpa batas. Sahabat tutur legenda, Rina mengira ia telah menipu sang naga. Padahal, si hitam sengaja membiarkan pencurian itu terjadi. Kenapa? Karena hukuman bagi pencuri bukanlah digigit di tempat, melainkan dibiarkan membawa kutukan itu pulang. Nenek Sumi keluar dari gubuk. Ia menatap jejak kaki menantunya dengan tatapan sedih yang mendalam. Sudah kubilang, nak. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Sekarang ibu tidak bisa menolongmu lagi. Di perjalanan pulang, suasana hutan berubah drastis. Langit mendadak gelap gulita, padahal baru jam 2 siang. Suara burung gagak bersahut-sahutan. Kak, kak. Seolah menertawakan kebodohan manusia. Mas, kok mendung banget ya? Perasaan tadi panas. Keluh Rina. Ia mendekap tasnya erat-erat. Tiba-tiba, Rina merasakan sesuatu yang aneh di tangan kanannya. Tangan yang tadi ia gunakan untuk memegang sisik naga. Awalnya hanya gatal biasa. Rina menggaruknya pelan. Srak, srak. Tapi lama-kelamaan, gatal itu berubah menjadi rasa panas. Panas yang menyengat seperti ada bara api yang diletakkan di bawah kulitnya. Aduh, desis Rina. Kenapa Rin? Tanya Budi. Tanganku mas, gatal banget. Mungkin kena ulat bulu tadi. Jawab Rina sambil terus menggaruk. Mereka mempercepat langkah, ingin segera keluar dari hutan jahanam ini. Tapi rasa sakit di tangan Rina semakin menjadi-jadi. Bukan lagi gatal, tapi perih yang menyayat daging. Ah! Rina berteriak kesakitan. Tas mahalnya terjatuh. Budi panik. Rin, kenapa? Budi menyoroti senter HP-nya dan menyorot tangan istrinya. Astagfirullahaladzim. Budi melonjak mundur, nyaris jatuh. Apa yang dilihat Budi sungguh mengerikan. Tangan Rina, tangan yang serakah itu, sedang bermetamorfosis. Kulit manusianya mengelupas dengan paksa, digantikan dengan sisik ular yang keras dan tajam. Proses itu menyakitkan luar biasa, seolah tulang-tulangnya sedang diremukan dan disusun ulang. Aduh, mas, sakit. Mas, panas. Tolong potong tanganku, mas. Teriak Rina histeris. Matanya melotot, air mata dan ingus bercampur jadi satu. Ia berguling-guling di tanah lumpur, mencoba memadamkan rasa panas itu, tapi percuma. Api itu berasal dari dalam darahnya. Azab itu telah mengalir di nadinya. Budi bingung, takut, dan ngeri. Kamu ngambil apa, Rin? Jujur sama aku. Kamu ngambil apa dari tempat ibu? Bentak Budi. Firasatnya mengatakan ini bukan alergi biasa. Rina, di tengah raungan kesakitannya, menunjuk tasnya yang tergeletak. Sisik emas. Aku cuma ambil 1.
Aduh, Budi membuka tas itu. Dan benar saja, di dalamnya ada kepingan sisik emas yang kini bersinar kemerahan seperti besi panas yang baru ditempah. Panasnya bahkan menembus kulit tas. Kamu gila, Rin. Ibu sudah bilang jangan ambil apapun. Budi melempar sisik itu jauh-jauh ke semak belukar. Tapi terlambat, kutukan tidak bisa dibatalkan dengan membuang barang bukti. Kontrak gaib sudah tertanda tangani saat Rina menyentuh benda keramat itu dengan niat mencuri. Kini perubahan itu merambat naik. Dari telapak tangan, menjalar ke pergelangan, lalu ke siku. Lengan Rina perlahan berubah menjadi wujud ular hitam. "Tolong, Ibu! Tolong!" rintih Rina, suaranya mulai berubah. Serak, mendesis, seperti suara ular. Lidahnya, ya Tuhan, lidah Rina mulai membelah dua. Sahabat tutur legenda, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Tidak ada rumah sakit yang menerima pasien dengan diagnosis kualat. Budi harus memapah istrinya yang setengah manusia setengah monster itu keluar dari hutan. Bayangkan bagaimana reaksi warga desa nanti. Bagaimana nasib Rina selanjutnya? Apakah seluruh tubuhnya akan berubah menjadi ular dan menjadi pengikut nenek Sumi selamanya? Atau ada cara untuk membatalkan kutukan ini dengan pengorbanan yang lebih besar? Dan yang paling penting, apakah Budi akan tetap setia mendampingi istrinya yang kini berwujud mengerikan? Atau ia akan lari meninggalkannya? Mengulangi dosa yang sama seperti saat ia membuang ibunya? Matahari tenggelam membawa sisa-sisa harapan Budi. Azan maghrib berkumandang dari surau desa. Suara yang seharusnya menyejukkan hati, kini terdengar seperti lonceng kematian di telinga pasangan suami istri itu. Budi berusaha menyelundupkan istrinya masuk ke desa lewat jalan belakang, jalan setapak yang biasa dilewati kambing. Ia tahu, jika warga melihat kondisi Rina saat ini, habislah mereka. "Tahan, Rin, sebentar lagi sampai rumah. Kita kunci pintu, jangan keluar-keluar," bisik Budi. Keringat dingin membasahi keningnya. Rina tidak menjawab. Dari balik jaket yang menutupi kepalanya, terdengar suara nafas yang berbunyi. Suara nafas manusia yang bercampur dengan desisan reptil. Bau anyir yang menyengat mulai menguar dari tubuh Rina, seperti bau telur busuk dan darah basi. Namun, bangkai yang disimpan rapat pun baunya pasti tercium juga. Nasib sial tak bisa ditolak. Di tikungan gang sempit dekat rumah mereka, rombongan Pak Ustadz dan warga berpapasan dengan mereka. "Loh, Mas Budi, Mbak Rina, kok baru pulang? Katanya tadi masuk hutan," sapa Pak Ustadz ramah. Budi terlonjak kaget. Iya Pak, ini Rina sakit, masuk angin berat. Kami duluan ya." Budi mencoba menerobos pergi. Tapi Rina, yang kesadarannya mulai diambil alih oleh insting hewan, tiba-tiba bereaksi agresif saat melihat cahaya senter yang menyilaukan mata ularnya. "Panas!" Rina memberontak. Ia mengibaskan tangannya dengan kuat. Sert! Jaket yang menutupi tubuhnya terlepas. Detik itu, waktu seakan berhenti. Cahaya senter warga menelanjangi aib yang disembunyikan Budi. "Astagfirullahaladzim!" teriak Pak Ustadz mundur 3 langkah. Apa yang mereka lihat bukanlah manusia lagi. Wajah Rina separuh tertutup sisik hitam yang berlendir. Salah satu matanya telah berubah menjadi kuning dengan pupil vertikal. Dan tangan kanannya telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk kepala ular kobra yang hidup, menggeliat-geliat seolah memiliki nyawa sendiri. Warga desa menjerit histeris. Ibu-ibu yang ada di sana langsung menutup mata anak-anaknya. "Siluman! Itu siluman ular!" teriak salah satu warga. "Budi bawa pesugihan gagal, istrinya jadi tumbal!" timpal yang lain.
Kepanikan meledak. Teriakan siluman menggema, memancing warga lain keluar dari rumah mereka. Kentongan dipukul bertalu-talu. Tung, 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 tung. Tanda bahaya besar. Dalam hitungan menit, ratusan warga sudah mengepung mereka. Wajah-wajah yang dulu ramah, tetangga yang dulu sering Rina pameri tas mahal, kini menatap mereka dengan tatapan benci dan jijik. Usir mereka! Jangan sampai desa kita kena sial! Bakar saja! Itu pasti ulah mereka nyari pesugihan di hutan. Masa yang marah adalah hakim yang paling kejam. Mereka tidak butuh penjelasan. Ketakutan mereka pada hal mistis membuat logika mati. Budi merentangkan tangannya, melindungi istrinya yang kini meringkuk di tanah sambil mendesis-desis kesakitan. Tolong! Jangan sakiti istri saya! Dia sakit! Tolong panggilkan dokter! Teriak Budi memohon. Air matanya bercucuran. Dokter desa, Pak Mantri, yang ada di kerumunan menggeleng tegas. Ia menutup hidungnya, tak kuat mencium bau amis yang keluar dari tubuh Rina. Itu bukan penyakit medis, Bud. Itu azab. Saya nggak berani sentuh. Bawa pergi dari sini sebelum penyakit itu nular ke warga. Satu batu melayang, mengenai pelipis Budi. Darah segar mengalir. Itu adalah pemicunya. Batu-batu lain mulai beterbangan. Kayu, sandal, bahkan sampah dilemparkan ke arah mereka. Pergi! Pergi kalian anak durhaka! Budi sadar. Teriakan anak durhaka itu menusuk jantungnya lebih sakit daripada batu yang menghantam kepalanya. Ia ingat, dulu, persis di tempat ini, 5 tahun lalu, tetangga pernah bertanya, Bud, ibumu kemana? Dan kala itu, Budi berbohong dengan angkuh. Ibu saya titipkan di panti jompo mahal. Kini kebohongan itu runtuh. Warga seolah tahu, inilah bayaran kontan atas apa yang ia lakukan pada ibunya. Mas, sakit mas, mereka jahat. Rintil Rina, suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan suara gesekan udara yang parau. Ayo lari Rin, kita harus lari. Budi menarik tangan kiri Rina, yang masih tangan manusia, menyeretnya menembus kepungan warga. Mereka berlari pontang-panting, tidak ke arah rumah mereka yang nyaman, tapi ke arah luar desa, ke jalanan gelap yang entah berantah. Warga terus mengejar sampai perbatasan gapura desa. Jangan balik lagi, mati saja kalian di hutan. Suara pintu gerbang desa yang dibanting menutup di belakang mereka terdengar seperti vonis hakim yang mengetuk palu. Blam! Mereka diusir, terbuang, persis seperti nenek Sumi dulu. Bedanya, nenek Sumi dibuang karena dizalimi, sedangkan mereka dibuang karena menzalimi. Sahabat tutur legenda, roda kehidupan itu berputar. Tapi roda karma itu melindas. Malam itu Budi dan Rina berlindung di kolong jembatan. Tempat yang lembab, kotor, dan penuh sampah. Pakaian Budi yang dulu necis kini robek-robek penuh darah dan lumpur. Rina terbaring menggigil di atas tumpukan kardus bekas. Perubahannya semakin parah. Kakinya mulai menyatu. Kulit kakinya merapat, memanjang, membentuk ekor ular. Mas, aku haus, desis Rina. Budi tidak punya air. Ia menadahkan tangannya ke tetesan air hujan yang bocor dari celah jembatan, lalu meneteskannya ke mulut Rina. Mulut yang kini sudah melebar hingga ke telinga, dengan gigi jarum yang mulai tumbuh. Budi menangis sesek-isekan. Ia memeluk kepala istrinya yang mengerikan itu. Maafin Mas Rin, ini salah Mas. Seharusnya Mas tegas. Seharusnya Mas gak nurutin kamu buat buang ibu. Penyesalan Budi datang di saat segalanya sudah hancur. Harta hilang, rumah disita, status sosial lenyap, dan kini istrinya perlahan berubah menjadi monster. Di tengah keputusasaan itu, Budi tertidur karena kelelahan. Dalam mimpinya,
ia didatangi sosok Nenek Sumi. Ibunya tidak berbicara apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan sendu, lalu menunjukkan ke arah hutan alas roban. Di samping ibunya, si hitam melingkar gagah. Budi terbangun dengan kaget. Nafasnya memburu. Ia menatap Rina yang kini sudah 70% berubah menjadi ular. Hanya wajah dan tangan kirinya yang masih menyisakan bentuk manusia. Rina menatap Budi dengan air mata darah. "Mas, bunuh aku saja, Mas. Aku nggak kuat," pinta Rina. Budi menggeleng kuat. "Nggak, masih ada jalan. Ibu, kita harus balik ke Ibu. Ibu pasti mau menyembuhkan kamu, Rin. Ibu itu orang baik. Sejahat apapun kita, Ibu pasti nggak tega lihat kamu begini." Sebuah harapan yang naif atau justru iman yang terlambat tumbuh. Budi memutuskan untuk melakukan hal yang paling berbahaya. Kembali masuk ke alas roban. Kembali menghadapi sang naga. Dengan sisa tenaga terakhir, Budi menggendong tubuh istrinya yang kini berat dan licin bersisik. Ia berjalan kembali menuju hutan yang kemarin mengusirnya. Ia tidak peduli lagi pada harta. Ia tidak peduli pada utang. Yang ia inginkan hanyalah pengampunan. Tapi pertanyaannya, apakah maaf saja cukup untuk menghapus dosa seberat gunung? Dan apakah naga penjaga itu akan mengizinkan si pencuri sisik itu menginjakkan kakinya di tanah suci itu lagi? Di hutan sana, si hitam sudah menunggu. Dan kali ini, ia tidak hanya akan diam. Sahabat tutur legenda, tidak ada jalan yang mudah menuju pengampunan. Jalan menuju surga memang dihiasi bunga, namun jalan keluar dari neraka selalu dilapisi duri dan darah. Budi sudah mencapai batas kemampuannya. Nafasnya memburu seperti kerbau yang disembelih. Punggungnya lecet parah karena menggendong beban dosa, istrinya sendiri. Rina kini sudah tak bisa bicara bahasa manusia. Ia hanya mendesis lemah, matanya tertutup selaput putih, tubuhnya dingin sedingin es. "Bertahan, Rin. Sedikit lagi," bisik Budi. Suaranya parau, tertelan suara guntur yang menggelegar. Hutan alas roban seolah menolak kehadiran mereka. Akar-akar pohon menyandung langkah Budi. Ranting-ranting memukul wajahnya. Allah marah, tapi Budi tidak berhenti. Rasa cintanya pada Rina dan rasa bersalahnya pada ibu menjadi bahan bakar terakhir yang membuatnya tetap bergerak. Akhirnya, mereka sampai di tanah keramat itu. Namun, sambutan yang mereka terima bukanlah kehangatan. Si hitam, sang raja ular melingkar raksasa mengelilingi gubuk, memblokade jalan masuk. Kepalanya tegak setinggi 3 meter, tudungnya mengembang maksimal. Kali ini, tidak ada aura tenang. Mata emasnya menyala merah, pertanda amarah yang memuncak. Si hitam mencium bau pencuri itu kembali. Desisan si hitam begitu keras hingga membuat air hujan di sekitarnya terpental. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memamerkan taring beracun yang meneteskan liur hijau. Ia siap menyerang. Siap menghancurkan makhluk terkutuk yang digendong Budi. "Ampun!" teriak Budi membelah hujan. "Ampun, Mahanaga, jangan bunuh istri saya. Bunuh saya saja. Ambil nyawa saya sebagai gantinya." Budi bersujud, mencium tanah berlumpur berkali-kali. Ia tahu ia sedang berhadapan dengan maut. Tapi lihatlah sahabat, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi si pengecut, Budi si anak mama, berani menatap mata kematian demi melindungi orang lain. Si hitam terdiam sejenak. Kepalanya bergoyang ke kanan dan ke kiri, menimbang-nimbang. Hewan itu bingung. Kemarin manusia ini lari ketakutan. Kenapa sekarang ia menyodorkan lehernya? Berhenti hitam. Suara itu lembut, namun memotong ketegangan setajam pedang. Nenek Sumi berjalan tertatih menembus hujan. Ia tidak menggunakan payung. Ia membiarkan tubuh rentahnya basah kuyup,
bersatu dengan penderitaan anaknya. "Ibu," rintih Budi. Ia merangkak mendekati kaki ibunya, memeluk kaki buntung itu dengan erat. "Ibu, tolong Rina, Bu. Rina sekarat. Budi rela mati. Asal Rina balik jadi manusia, Bu." Nenek Sumi menatap Rina. Sungguh mengenaskan. Tubuh wanita yang dulu sombong itu kini penuh sisik, menggeliat di lumpur seperti cacing kepanasan. "Bangun, Nak," ucap Nenek Sumi. Ia mengangkat dagu Budi agar menatap matanya. "Kamu tahu kenapa hutan ini menghukum istrimu? Bukan karena dia mengambil sisik emas, tapi karena hatinya yang kotor. Hutan ini adalah cermin. Siapa yang menanam padi, akan tumbuh padi. Siapa yang menanam racun, akan tumbuh racun. Waktunya tidak banyak, Budi. Racun ular itu sudah sampai ke jantungnya. Sebentar lagi, sisi manusianya akan mati total, dan ia akan menjadi ular liar selamanya. Ia akan melupakanmu, melupakan namanya, dan akan memangsamu." "Apa yang harus Budi lakukan, Bu? Apa saja? Budi siap," tantang Budi. Nenek Sumi menatap si hitam. Seolah terjadi komunikasi batin antara nenek dan naganya. Si hitam mendengus kasar, lalu memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Celang. Sebuah belati tua berkarat jatuh di depan lutut Budi. "Darah harus dibayar darah," ucap Nenek Sumi tegas. Nada suaranya berubah dingin, bukan lagi sebagai ibu, tapi sebagai perantara hukum alam. Rina mencuri bagian tubuh naga. Maka untuk mengembalikannya, harus ada bagian tubuh yang dikorbankan. Naga meminta ganti rugi. Nenek Sumi menunjuk kaki kiri Budi. Kaki yang masih utuh. "Dulu, ibu kehilangan satu kaki demi menyelamatkan nyawamu dari truk. Sekarang, apakah kamu berani kehilangan satu kakimu demi menyelamatkan istrimu?" Masya Allah, ujian yang sangat berat. Karma itu berputar presisi. Dulu Budi tidak peduli pada kaki ibunya yang buntung. Sekarang, ia dituntut untuk merasakan penderitaan yang sama. Suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Budi menatap belati itu. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap kakinya sendiri, lalu menatap Rina yang sedang merenggang nyawa. Budi mengambil belati itu. "Jika ini satu-satunya cara, Budi ikhlas, Bu." Budi tidak bersandiwara. Matanya mantap. Ia menggenggam gagang belati itu kuat-kuat, mengangkatnya tinggi-tinggi, siap menghujamkannya ke pahanya sendiri. "Demi kamu, Rin," bisik Budi. Ia mengayunkan belati itu sekuat tenaga. "Ah!" Budi terperangah. Ia masih utuh. Kakinya tidak berdarah. Nenek Sumi tersenyum. Senyum yang sangat tulus, bercampur haru. Ia membungkuk, memeluk anaknya yang sedang gemetar hebat karena syok. "Cukup, Nak. Cukup," bisik Nenek Sumi. "Niatmu sudah sampai ke langit. Keberanianmu untuk berkorban sudah membayar lunas utang itu. Ternyata itu adalah ujian hati." Sang naga dan Nenek Sumi tidak menginginkan darah Budi. Mereka hanya ingin melihat kesungguhan. Mereka ingin melihat apakah Budi masih memiliki hati nurani yang mau berkorban, atau masih egois seperti dulu. Dan Budi lulus. Namun, kutukan fisik Rina tetap harus diangkat. Dan hanya ada satu obat di dunia ini yang bisa menetralkan racun mustika naga. "Budi, pegang istrimu erat-erat. Jangan sampai lepas. Ini akan sangat menyakitkan bagi dia," perintah Nenek Sumi. Budi memeluk tubuh ular Rina sekuat tenaga. "Tahan ya sayang." Si hitam membuka mulutnya. Kali ini, bukan api atau racun yang keluar. Dari tenggorokan naga itu, keluar cahaya berwarna biru muda yang berkilauan. Itu adalah
intisari kehidupan yang naga itu kumpulkan selama ratusan tahun bertapa. Si hitam menjilat tubuh Rina. Lidah bercabangnya menyapu sisik-sisik hitam di kulit Rina. Sss. Rasanya seperti disiram air keras. Rina meronta dahsyat. Tenaganya sekuat banteng. Budi terpental-pental, tapi ia tidak melepaskan pelukannya. Ia menahan gigitan Rina di bahunya hingga berdarah. "Aku di sini, Rin. Aku di sini," teriak Budi. Perlahan tapi pasti, keajaiban terjadi. Sisik-sisik hitam itu mulai rontok satu persatu, jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu. Kulit ular yang keras itu meleleh, memperlihatkan kulit manusia yang merah dan melepuh di bawahnya. Ekor yang panjang menyusut, memendek, kembali membelah menjadi 2 kaki manusia. Wujud manusianya telah kembali. Rina pingsan. Nafasnya teratur. Budi memeriksa tangan Rina. Jari-jarinya utuh. Tidak ada lagi cakar. Tidak ada lagi sisik. Budi menangis meraung-raung. Kali ini bukan tangis kesedihan, tapi tangis syukur yang membuncah. Ia bersujud di kaki ibunya lagi. "Terima kasih, Bu. Terima kasih, Gusti Allah." Nenek Sumi mengelus kepala naga kesayangannya yang tampak lelah. Mengeluarkan intisari kehidupan telah menguras tenaga si hitam. "Bawalah istrimu masuk ke gubuk, Nak. Dia butuh kehangatan. Tapi ingat, meski wujudnya kembali, dia tidak akan pernah sama lagi." Apa maksud ucapan Nenek Sumi? Apakah ada efek samping permanen dari kutukan itu? Dan setelah semuanya ini berakhir, apakah Budi dan Rina akan tetap tinggal di hutan melayani sang ibu? Ataukah mereka akan kembali ke dunia nyata untuk menembus dosa-dosa sosial mereka? Sahabat tutur legenda, badai pasti berlalu. Dan setelah badai dahsyat itu pergi, tanah yang basah akan menumbuhkan tunas-tunas kehidupan baru. Di dalam gubuk sederhana itu, Rina membuka matanya perlahan. Cahaya matahari pagi menyapa wajahnya. Ia meraba wajahnya sendiri. Kulit manusianya telah kembali. Meski terasa agak tipis dan sensitif, tapi itu kulit manusia, bukan sisik dingin yang mengerikan. Ia mencoba duduk. Badannya lemas luar biasa, seolah seluruh tulangnya baru saja dicopot dan dipasang ulang. Di samping dipan bambu, Nenek Sumi sedang duduk menyuapkan bubur hangat ke mulut Budi. Budi yang semalaman menjaga istrinya tertidur sambil duduk. "Ibu," suara Rina serak, nyaris tak terdengar. Nenek Sumi menoleh. Senyum teduh tersungging di bibirnya. "Sudah bangun, Nak? Alhamdulillah." Rina, wanita yang dulu jijik melihat kaki buntung mertuanya, kini memeluk kaki itu erat-erat seolah itu adalah tiang penyangga hidupnya. "Ampun, Bu. Ampuni Rina. Rina jahat. Rina serakah." Tangis penyesalan yang tertahan selama 5 tahun akhirnya pecah. Tidak ada lagi Rina si sosialita sombong. Tidak ada lagi Rina si pengejar harta. Yang tersisa hanyalah seorang hamba Tuhan yang baru saja diizinkan mengintip neraka, lalu ditarik kembali. Nenek Sumi mengelus rambut menantunya. "Sudah, Nduk. Tuhan itu Maha Pengampun, masa ibu yang cuma manusia tidak memaafkan? Yang lalu biarlah berlalu. Jadikan pelajaran, jangan diulangi." Siang harinya, tiba saatnya bagi Budi dan Rina untuk pulang. Hutan alas roban bukanlah tempat bagi manusia biasa. Tempat mereka adalah di masyarakat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan duniawi mereka. "Budi, Rina, ibu tidak punya emas atau permata untuk bekal kalian pulang," ucap Nenek Sumi sambil menyerahkan bungkusan kain itu. Rina menggeleng cepat. "Nggak usah, Bu. Rina nggak mau harta lagi. Rina takut." Nenek Sumi terkekeh pelan. "Ini bukan harta karun, Nak. Bukalah." Budi membuka bungkusan itu. Isinya adalah biji-bijian, biji cabai, biji tomat, dan benih sayuran hutan yang berwarna hitam pekat. "Itu benih dari tanah hutan ini.
tanah yang sudah diberkahi doa. Tanamlah di sisa tanah pekarangan rumahmu. Rawatlah dengan tanganmu sendiri, dengan keringatmu sendiri. Insya Allah, hasilnya cukup untuk membayar utang-utangmu. Sebuah filosofi yang dalam. Nenek Sumi tidak memberi ikan instan, tapi memberi kail atau benih. Ia mengajarkan bahwa kekayaan yang berkah harus didapat dari kerja keras, bukan jalan pintas. Tapi ingat pesan ibu. Nenek Sumi memegang tangan kanan Rina. Di sana, di punggung tangan Rina tertinggal bekas luka permanen, jaringan parut yang membentuk pola sisik ular. Tanda ini tidak akan hilang. Ini adalah pengingat. Setiap kali kamu berniat jahat atau serakah, lihatlah tanganmu ini. Ingatlah rasa sakit saat kamu berubah menjadi monster. Biar itu jadi rem bagimu. Rina mengangguk takzim. Ia mencium tangan mertuanya. Terima kasih, Bu. Bekas luka ini akan jadi tasbih Rina. Mereka pun berpamitan. Budi memandang ibunya untuk terakhir kalinya. Ia ingin mengajak ibunya pulang, tapi ia tahu tempat terbaik bagi ibunya adalah di sini. Di alam yang memuliakannya, bukan di kota yang menghinakannya. Jaga diri ibu. Budi janji akan sering jenguk. Mereka berjalan keluar hutan. Anehnya, perjalanan pulang terasa sangat singkat dan mudah. Semak berduri seolah menyisih, memberi jalan bagi mereka yang sudah bertobat. Waktu berlalu. Kehidupan Budi dan Rina berubah 180 derajat. Mereka bukan lagi orang kaya pemilik mobil mewah. Mobil dan rumah mewah mereka sudah disita bank untuk bayar utang. Kini, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil yang sederhana. Tapi lihatlah wajah mereka. Budi sedang melayani pembeli sayur dengan ramah. Rina mengenakan jilbab sederhana, sedang menata cabai-cabai yang ukurannya besar dan segar luar biasa. Benih pemberian Nenek Sumi memang ajaib. Hasil panen mereka selalu melimpah dan diburu orang satu pasar. Bu Rina, cabainya seger banget. Beli 2 kilo ya, kata seorang ibu-ibu. Siap Bu Haji, saya tambahin bonus tomat ya, jawab Rina riang. Tidak ada lagi tas branded. Tidak ada lagi arisan sosialita. Tangan Rina kini kasar, kukunya hitam terkena tanah. Tapi senyum di wajahnya jauh lebih cerah daripada saat ia memakai berlian. Dan sesekali, ia mengusap bekas luka sisik di tangannya sambil bergumam. Alhamdulillah. Mereka hidup pas-pasan, tapi tenang. Tidak ada dikejar debt kolektor. Tidak ada mimpi buruk. Dan setiap bulan purnama, Budi dan Rina akan pergi ke pinggiran hutan alas roban. Bukan untuk meminta pesugihan, tapi untuk meletakkan keranjang yang berisi makanan kesukaan Nenek Sumi di perbatasan hutan. Dan setiap pagi harinya, keranjang itu sudah kosong, diganti dengan seika kaloman obat atau buah langka dari hutan. Pertanda cinta kasih yang terus terjalin antara ibu, anak, dan sang penjaga gaib. Sahabat tutur legenda yang budiman, dari kisah Nenek Sumi, Budi, dan Rina, kita belajar satu hal yang sangat mahal, yaitu birrul walidain atau berbakti pada orang tua adalah kunci segala pintu rezeki. Ketika Budi membuang ibunya, ia menghilangkan dunianya. Namun ketika ia kembali memuliakan ibunya, meski terlambat, Tuhan mengembalikan ketenangannya. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu. Doa ibu mampu menembus langit ketujuh, mampu mendatangkan malaikat, bahkan mampu menundukkan hewan buas untuk menjadi pelindung. Dan ingatlah, keserakahan mungkin memberimu harta dengan cepat, tapi ia akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga darimu, kemanusiaanmu. Bagaimana menurut sahabat? Apakah hukuman yang diterima Rina sudah setimpal? Atau seharusnya ia tidak kembali menjadi manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa, jika kalian masih memiliki ibu,
peluklah ia sekarang juga. Katakan kalian menyayanginya sebelum waktu terlambat. Saya, narator Tutur Legenda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.